Halo pemirsa, menikmati secangkir kopi untuk hari Anda sangat enak dan nyaman ketika dapat tempat yang tepat dan juga menarik. Dan saat ini di Bincang Santai kali ini saya sudah berada tepat di depan sebuah kopi garden nih. Kopi garden yang dipelopori ataupun diinisiatif oleh Bapak Bambang dan juga Mas Ade. Apa kabar Pak Bambang? Sehat-sehat semuanya. Mas Ade gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, pemirsa Bincang Santai, hari ini kunjungan kita ke sini itu karena kita melihat bahwasannya cafe garden atau kopi garden ini mempunyai keunikan sendiri karena konsepnya berbeda nih dengan yang lainnya. Nah, bisa nggak diceritain dari Pak Bambangnya awalnya sampai tercetus konsep yang seperti ini, menikmati kopi di taman sehingga bekerja sama dengan Mas Ade? Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Jadi mungkin untuk masalah kopi Mas Ade dulu aja yang untuk nanti. Iya, bagaimana konsepnya awalnya bisa tercetus nih konsepnya kopi garden nih? Kita dulu pertama kali bikin konsep kopi itu sebetulnya awalnya menghibur diri ya, hibur-hiburan. Menghibur-hiburan. Okay. Terus kita kepikir akhirnya kalau konsep kopi itu sekarang udah nggak lagi yang di ruko-ruko gitu kan. Kita kebetulan harus juga punya konsep yang mungkin si customer juga mampu menikmati kopi serta ya suasana yang oke, yang baru juga kan. Nah, kebetulan Om Bambang juga punya ide yang brilian juga kan. Oh, gimana kalau kita bikin konsep yang ke garden-gardenan gitu kan. Nah, jadi kita akhirnya mengkolaborasikan ide kita. Oke, berarti awalnya dari Mas Ade bicara ke Pak Bambang atas ide dasar Pak Bambang punya ya? Jadi Om Bambang saya panggilnya Om atau Bapak ini? kayaknya Om aja ya? Mas aja biar sama. Mas aja. Oke, jadi konsep ide ini dari awalnya dibicarakan pengen konsep menikmati kopi tapi dengan suasana yang berbeda. Iya, Ya, karena gitu. kita lihat kebanyakan konsep kopi itu di pinggir jalan, Iya. pedagang kaki lima, dan sekarang lebih mengutamakan kenyamanan customer ya. benar. Yang paling penting sih kita kalau menikmati sebuah kopi kan, Iya. suasananya dulu nyaman. Kadang dalam menikmati kopi ini kan kita mencari imajinasi gitu kan, Inspirasi juga, Jadi ya. ketika tempatnya suasananya oke, kopinya juga support gitu kan. Nah, akhirnya muncullah ide-ide yang baik ya. Kita sih mikirnya gitu juga karena terkadang kayak saya pribadi kalau nongkrong di tempat yang apa ya bikin suntuk gitu kan malah gimana gitu. Cuman kalau yang kayak gini kan terbuka, garden hijau, seru aja bisa mikir yang oh ini. Nah, Biasanya kan kopi ya identik sama warna hitam. Iya. Kenapa warna putih? putih itu lambang suci. Lambang suci ya, benar. Pak Bambang mau menambahkan? Ya itu tadi, pada umumnya kan kopi itu memang hitam, tapi hati kami berdua ini masih bersih. Masih bersih, dalam arti kata tadi kita lambangkan dengan suci, bersih. Berarti memang keinginan dari kedua owner ya untuk mencari inspirasi terhadap warna konsep kopi garden ini, terutama untuk kenyamanan customer. Dari sensasi rasa tersendiri, apa yang membedakan kopi di sini dengan kopi di lain? Sebenarnya kalau kayak kopi di sini tuh kita sebenarnya mainnya ke kopi mocktail gitu sih. Jadi memang pada dasarnya di Batam sendiri tuh coffee shop itu cukup banyak, bahkan menjamur. Jadi beberapa coffee shop itu di Batam monoton yang kita lihat tuh. Cuman akhirnya kita ngobrol juga sama Om Bambang tentang kopi ini seperti apa. Kita belajar juga gitu kan. Terus ada inputan dari eksternal. Terus kita akhirnya nge-build gimana caranya kayak kita mulai merambah yang ke dunia yang mungkin orang belum rame lah gitu. Akhirnya kita pikir-pikir, komunikasiin, why not kalau kita coba waktu itu ya kan,
Alhamdulillah sih sekarang market mungkin jadi lebih bertambah sih. Maksudnya artinya mungkin mereka bisa mencoba dengan varian-varian baru di tempat kita kan. Kebetulan memang ciri khas kita, signature kita tuh rata-rata kopinya mocktail sih sebenarnya. Pak Bambang, kalau kita melihat di Kota Batam sendiri, bisnis kopi tadi kata Mas Ade sudah menjamur. Betul. Nah, kenapa Pak Bambang berani mengambil investasi di bisnis kopi sehingga meyakinkan kalau itu bakal menguntungkan ataupun bakal mempunyai proyeksi jangka panjang? Dari sisi apa dan Seperti yang disampaikan pada Mas Ade tadi, bahwa udah banyak ya. Posisinya kan banyak di ruko-ruko. Jadi kami terima kasih pada Paragon Hill yang telah memberikan tempat ini dengan konsep yang kami sampaikan bahwa ada berbentuk garden. Jadi pengen tampil beda. Oke, jadi Kalau itu semua yang sama, kalau semua sama, rasanya kan apa ya? Namanya sama nih. Kita pengen tampil beda. Insya Allah dengan tampil beda itu ya kita review dari customer ya. Mereka dengan lokasi yang ya bisa dikatakan nyaman untuk tempat dan rasa seperti disampaikan Mas Ade tadi, kita tidak kalah dengan namanya merek-merek lain yang ada pendahulu-pendahulu yang jadi ciri khas ya. Karena di sini juga sore ini view-nya cukup enak. Kalau ada sunset di sini sore, nah itu jadi apa customer tuh enjoy di sini gitu. Oh, istilahnya bahasa gaulnya emak-emak juga senang, milenial juga senang. Nah, seperti Mbak Aziza, rasanya senang nggak sini? Senang sekali. Alhamdulillah. Jadi konsepnya itu merata ya di semua kalangan, maksudnya bisa masuk gitu ya. Betul, dari ya. keluarga, dari bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak milenials bisa menikmati kopi di garden ini. Betul. Nah, kita akan kembali Pak Bambang dan Mas Adi, kita akan kembali membahas banyak tentang kopi garden yang ada di sini. Sebentar lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo pemirsa Bincang Santai, kembali lagi bersama saya Aziza dan tentunya dengan narasumber kita yang super kece hari ini ada Pak Bambang dan juga Mas Ade. Nah Pak Bambang, kita tadi berbicara tentang konsep kopi garden yang Pak Bambang inisiatifkan ada di Kota Batam ini. Nah dari nama sendiri itu apa yang melatar belakangi konsep kopi garden itu diambil bad beer ya? Betul. Iya. Tapi menurut Mbak Aziza, bad itu artinya apa kira-kira? Kalau kita lihat dari kamus itu, bad itu artinya buruk ya? Buruk ya? Iya. Sekarang saya tanya Mbak Aziza, kami berdua ini kira-kira ganteng atau tidak? Maaf ya, bukan promosi nih. Ya oke, keren, kece. Keren itu ya, karena ada ini pasangan tua muda, yang muda sini, ini tua ini. Jadi intinya? Jadi konotasi bad itu bukannya buruk. Apalagi tadi dengan konsep yang putih, kami ini melambangkan kesucian. Oke. Istilahnya jangan menilai orang dari sampulnya Ya, saja, tapi betul. langsung datangi tempatnya. Betul. Oke, untuk nama bir sendiri? Bir Mbak Aziza, maaf nih, ya, bukan apa ya? Iya. Di dompetnya ada uang ya? Ada uang. Uang. Kalau bir itu bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya beruang. Beruang. Iya. Orang apa tadi? Jawa atau Iya. Berarti Tadi dompet ada uang nggak? ada uang. Nah, berarti Beruang. Insya Allah itu kan doa. Doa ya. Kira-kira doa itu doa yang bagus nggak kalau kita istilahnya berusaha syukur-syukur ada hasil uangnya. Oke, itu Ya. dia sejarah dari nama yang sangat unik. Jadi kalau misalnya kita lihat di Instagram atau media sosial, jangan lihat saja dari namanya, tapi penasaran. Itu yang justru membuat daya tarik tersendiri ya bagi Betul. calon customer. Wah, namanya kok unik banget. Akhirnya datang dan wah tempatnya ternyata cozy banget gitu ya. Jadi harus memang langsung datang. Itu dari sejarah namanya ya Pak ya. Nah untuk dari jenis-jenisnya Mas Ade. Tapi mau saya tambahkan sedikit. Iya, silakan Bad Pak. tadi kan Iya. konotasinya buruk ya. Iya. Tapi itu betulnya ada singkatan. Singkatannya apa itu Pak? Bad B kan. Bambang Ade. Babang dan Ade. Bambang Ade. Oke. Bad B, huruf besarnya Iya. B. Ade. Bang Ade gitu. Maaf nambahkan.
Joknya luar biasa ya. Jadi memang konsep daripada Kopi Garden ini memang dicetus oleh abang dan ade. Ya. Jadi bread ya. Iya, karena di sini bukan hanya kenikmatan kopinya saja dan menu-menu lainnya, juga kenikmatan bersantai menikmati suasana dan minum kopi yang sangat fantastis. Nah, Fantastis. untuk harga sendiri, harga sendiri itu dari rate berapa gitu? Kita untuk signature sih paling ya mungkin yang paling bawah ya kita bicarain ya, itu di 28.000, dan yang paling tinggi ya 33.000. Jadi sangat terjangkau. Terjangkau Jadi sangat sekali terjangkau sebenarnya. sekali. Karena dari kami pribadi sih selaku kita Bad Beer ya, insya Allah sih menu signature yang kita sajikan untuk customer bersaing dan mungkin ketagihan. Oke. Karena yang tadi disebutin sebenarnya itu baru 2 top chart di atas saja, karena kita punya 6 signature. Oke. Ada kayak Marisa, kopi pakai strawberry cold brew gitu kan. Terus ada berry tail, ada French kiss juga. Nah, jadi yang mana memang menu-menu itu sebetulnya signaturenya kami. Oke. Disitulah kita ngerasa di menu-menu tersebut yang bikin poin pertama kita ngobrol tuh itu yang paling unik di antara kami. Ya, itulah yang agak kita bilang orang akan terus datang lagi gitu, karena rasanya yang nggak bohong. Oke. Tapi insya Allah tambah satu nanti bakal ada menu yang baru. Menu yang terbaru. Namanya Iris. Iris ya. Penasaran banget dengan menu yang terbaru nanti. Datang ke Bad Beer ya. Oke, kita akan berbincang lagi dengan banyak lagi hal dan pertanyaan tentang kafe atau Kopi Garden ini setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya dan juga narasumber kita hari ini berbicara dan berbincang santai tentang konsep Cafe Garden. Nah, Pak Bambang, tadi kita sudah bahas tentang konsepnya, kita singgung sedikit di awal tadi. Nah, di sini kita lihat bahwasannya konsepnya Cafe Garden. Lebih jelas dan lebih detail kenapa diambil konsep seperti ini selain untuk memanjakan customer. Seperti kita ketahui bahwa Batam ini kan termasuk daerah yang panas ya. Jadi kayaknya sangat diperlukan sekali suasana baru, bahwa penghijauan ini sangat diperlukan. Karena penghijauan ini kan sebagai udara yang hari-hari kita hidup ini kan dari tumbuh-tumbuhan. Iya, Jadi butuh sekali oksigen ini ya. Jadi dengan konsep ini kami berharap bahwa Batam ini jadi kota yang hijau, yang asri sejuk gitu. Jadi kontribusinya kebetulan dengan saya sendiri kan suka dengan tanaman gitu, termasuk bonsai. Mungkin Mbak bisa lihat nih tanaman kita, bonsai kita. Nah, jadi ya itu tadi, supaya Batam itu lebih indah dan asri lah. Ya, jadi bukan hanya brilian dengan idenya ya Pak Bambang dan Mas Ade ini, tapi juga brilian dengan peduli lingkungannya. Itu dia. Iya, peduli lingkungan. Jadi konsepnya memang kafe yang sangat peduli sama lingkungan ya. Kedepannya apa saja yang pengen dikembangkan di Cafe Garden ini? Jadi kita sini kan lingkungannya Tarragonanya cukup luas ya. Jadi kita di sebelah nanti akan ada senam yoga. Nah, terus di sini juga ada mau tanaman aroid yang lagi hit itu. Oke. Mbak Aziza suka tanaman mungkin kan? Iya. Kan ada misalnya janda bolong gitu. Pernah dengar ya janda bolong? Pernah. Monstera. Pernah dengar monstera? Nah, itu tanaman hit. Jadi orang datang kemari itu tidak hanya pengen ngopi. Oke, jadi ada pemandangannya juga Satu ya, ada pemandangan, daya tariknya. iya. Jadi bisa tempat untuk beredukasi juga ya, Siap. mengenali berbagai jenis tanaman Ya. yang bahkan hits di Indonesia. Untuk produk-produk yang kopi kalau misalnya kita lihat kopi-kopi yang tadi top chair dan sebagainya, itu apakah ambil dari luar daerah
ataupun di Indonesia ataupun di luar negeri? Iya, kita ambil di Indonesia sih. Ya, kita ada ambil dari Lampung, ada ambil dari Aceh juga gitu. Karena kita cinta Indonesia. Oke, berarti memang kopi asli Indonesia. Asli Indonesia. Karena memang warga negara Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini sangat menikmati kopi, meminati ya. Udah jadi insya Allah akan jadi budaya Iya. kopi itu untuk Indonesia. Setiap hari bahkan setiap pagi harus ngopi ya. Betul. Supaya makin rame tempat bir juga. Jadi kedepannya pemirsa bukan hanya menyiapkan konsep cafe garden ataupun cafe kita minum kopi sambil menikmati suasana, tapi juga bisa jadi tempat edukasi, bisa juga jadi tempat untuk kita melihat bagaimana dan juga rupa-rupa serta jenis-jenis tanaman yang ada di Indonesia yang viral ya. Untuk bonsai sendiri Pak, tadi menarik Bapak bahwasannya Bapak tadi memperlihatkan bahwasannya Bapak ada tanaman bonsai di sini. Kenapa bonsai dipilih masuk ke dalam konsep di sini? Jadi bonsai ini ada macam-macam ya. Bonsai taman itu kan bonsai yang besar-besar. Tapi ada bonsai yang tanaman itu emang harus dikecilin gitu. Prosesnya itu cukup lama. Iya. Jadi ada kayak miniatur ya Pak ya? kira-kira ya pokoknya proses cukup lama dan itu perlu kesabaran. Jadi usaha ini kan juga perlu kesabaran. Jadi seperti kita kalau suka bonsai itu dari tanaman yang proses itu bertahun-tahun untuk supaya jadi indah. Jadi tanaman bonsai itu macam-macam, ada seperti santigi, terus ada cemara udang, terus ada anting putri. Pernah dengar mungkin Mbak Cica anting putri? Bukan anting-anting ini ya. Nah, tapi jadi usaha dengan bonsai itu betulnya sinergi. Kenapa kami istilahkan tua muda bergabung nih? Bukan yang tua ini, yang tua yang ini ya. Ini saya yang muda. Jadi supaya perlu keseimbangan hidup ini. Nah, jadi insya Allah kalau kita hidup dengan keseimbangan yang balance. Tapi ada dua sisi pandangan ya, dari pandangan milenialsnya seperti apa, pandangan dari orang dewasanya seperti apa, sehingga dapat menemukan konsep yang tepat untuk seluruh kalangan ataupun semua kalangan di masyarakat Kota Batam khususnya. Nah, Pak Bambang, tadi kita sudah membahas banyak nih tentang konsep garden dan juga produk kopi yang ada di sini. Harapan dari Pak Bambang sendiri untuk kafe ini seperti apa? Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Bir di Paragon Hill ini bisa memberi warna tersendiri untuk pecinta kopi khususnya. Dan dengan tadi konsep garden yang saya sampaikan tadi bahwa ada bonsai cukup banyak sini supaya Batam ini tambah indah, green, kota green lah, green city di Batam. Jadi akan membawa dampak yang secara apa ya? Bukan saja dari ekonomi kreatifnya, tapi juga dari lingkungannya. Di lingkungan itu yang lebih utama kalau dari segi saya. Mungkin kalau dari segi bisnis kopinya, Iya, silahkan. Mas Ade yang Mas lebih. Ade. Kalau dari saya sih ya, apa ya, harapan kita yang paling pasti sih mampu bersaing untuk menawarkan ke customer dengan konsep yang mungkin cukup berbeda daripada konsep kompetitor-kompetitor kita. Juga memang di sini dengan adanya Om Bambang juga kan, jadi banyak juga milenial tuh yang nggak begitu paham tentang bunga. Jadi tentang taman, tentang bunga. Nah, dengan adanya beliau, jadi milenial juga akhirnya seusia saya pun udah mulai paham begitu kan, karena ada yang mampu mengarahkan juga. Karena ketika anak milenial yang sekarang hobinya main game, beli diamond, nah gitu kan, jadi mereka juga mulai paham nih, oh kita untuk memanjakan mata tuh setelah aktivitas sehari-hari mungkin bisa melihat keindahan tanaman gitu. Sekali konsep yang sangat menarik sekali kalau menurut saya, karena ini perpaduan antara bagaimana kita terus
positif dan mendapat keuntungan dalam bisnis, tapi juga kita peduli dengan lingkungan kita. Jadi pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Pak Bambang dan juga Mas Ade. Terima kasih Pak Bambang, Mas Ade sudah bersedia. Terima kasih, Dan sama-sama. pemirsa, untuk diketahui bersama, bisnis dan juga peduli lingkungan bisa dipadu dalam satu waktu, asalkan kita tetap terus berinovasi dan juga bersinergi demi kehidupan yang lebih baik. Tentunya bukan hanya menguntungkan diri kita dari segi bisnis, tapi juga menguntungkan dunia, termasuk lingkungan. Terima kasih karena telah bersama kami. Sampai jumpa. Bentar, kok closingnya jadi benar-benar. Oke. Oke, bos langsung ya. Roll, view. Terima kasih karena telah bersama kami. Sampai jumpa di Bincang Santai episode selanjutnya. Terima kasih.